Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di video kali ini ya, atau di tutorial kali ini saya akan membahas berkaitan dengan bagaimana caranya kita atau membuat project untuk otomatisasi pengiriman email dengan Python. Nah, di sini untuk proses otomatisasinya itu sendiri ya, ada beberapa langkah sebenarnya ya, cuman untuk di sesi ini kita akan fokus ke pengambilan datanya, pengambilan data dari Google Spreadsheet. Oke, nah untuk skenarionya itu sendiri ya di sini itu kita akan mencoba mengambil dan juga menghubungkan data dari Google Spreadsheet ke lokal kita ya, misalkan VS Code nanti ya datanya tadi. Terus juga, nanti ya dari datanya tadi setelah kita hubungkan ke lokal dan kita ngedapetin istilahnya ngedapetin datanya, itu bakal kita jadikan ke dalam bentuk data frame dengan menggunakan Python, oke. Dan juga kita nanti untuk menghubungkannya, ya itu sebenarnya kita butuh mengaktifkan yang namanya Google Sheets API, oke, yang ada di Google Cloud. Terus juga di sini itu ya dari data spreadsheet-nya itu sebenarnya ada beberapa spreadsheet, oke. Jadi ada 2 sebenarnya, ada 2 yaitu ada data manusia, ya ini misalkan aja ya, misalkan di sini kita punya data manusia, terus ada nama, terus ada juga kelas, jenis kelamin, terus skornya dan statusnya itu apa, oke. Ini anggap aja kayak data inilah, data, student ya. Terus selanjutnya lagi ada juga voucher. Nah, di data voucher ini ada juga nama, email, kelas, dan kode voucher. Nah, kode vouchernya ini ya nantinya akan kita kirim ketika statusnya ini dia lulus. Atau yang nggak fail, nggak gagal ya. Jadi kalau mereka nggak gagal, maka akan dikirimkan kode voucher. Oke. Nah, ini skenario-nya ya, skenario-nya nanti. Terus juga di sini untuk filenya, ya, file yang akan dibuat atau yang akan digunakan, itu ada data underscore st, ada vc, ada get data, dan send email. Nah, di sini sebenarnya udah saya buat, tapi masih kosong, belum ada isinya apa-apa. Ya. Nah, dari file Python-nya ini, ya, nanti akan kita gunakan untuk proses otomatisasinya tadi. Ya. Untuk ngedapetin datanya kita bakal gunain file ini, sedangkan file kedua ini yang st dan vc-nya ini untuk bikin template HTML. Template HTML yang nanti akan dikirim ke emailnya. Jadi kalau buat st ini sebenarnya buat template statusnya. Nanti dalam bentuk HTML dan nanti kita masukkan ke file .py-nya ini atau .py-nya. Terus untuk yang vouchernya, template-nya itu kita masukkan ke data underscore vc. Ya, nanti kita akan membuat keduanya ini. Oke, dan send mail-nya ini untuk mengirim ke emailnya. Oke, nah yang pertama-tama kita akan fokus dulu ke nge-get datanya. Ya. Nge-get data dari spreadsheet-nya ya, buat ngedapetin datanya. Nah, di sini yang mesti diperhatikan adalah kita mesti install dulu ya beberapa beberapa tools. Yang pertama itu kita mesti install yang namanya Google Spread. Nah, ini untuk instalasinya bisa menggunakan sintaks ini. Tapi di sini karena saya udah ada, jadi saya nggak perlu lagi instalasi untuk Google Spread-nya ya. Nah, selanjutnya lagi ya, di sini itu kita juga bakal gunain Pandas ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum instalasi Pandas, bisa coba install Pandas ya, dengan cara seperti ini untuk instalasi Pandasnya. Ya, tapi kalau udah instalasi ya nggak perlu juga ya instalasi lagi. Oke. Nah, di sini
untuk ngedapetin datanya, ya, di sini kita pertama-tama bisa coba import terlebih dahulu paket-paket yang akan kita gunakan, yaitu ada Pandas juga. Terus kemudian selanjutnya lagi di sini itu nanti kita bakal ngegunain juga, ya. Oh, sorry, di sini exit. Nah, di sini kita bakal ngegunain juga untuk yang tadi ya, yang buat terhubung ke Google Spreadsheet-nya. Oke. Jadi kita pakai GS Spread as misalkan GS. Oke. Nah, di sini selanjutnya lagi ya, kita bakalan atur untuk service account. Service akunnya ya. Service akunnya. Nah, di sini ada file name-nya, yaitu nanti anggap aja misalnya saya kasihnya itu service edition. Ini nama buat filenya nanti. Cuman kan di sini kan nggak ada nih, ya, file buat service akunnya. Ya. Nah, di service akunnya ini buat ngedapetinnya kita mesti buka dulu ya Cloud Console ya di Google ini. Ya. Setelah kita buka Cloud Console ini, nah di sini kita pertama-tama aktifin dulu ya API. Ya. Nah, API untuk Google Sheet API-nya. Jadi di sini tuh kalau misalkan belum di enable atau belum diaktifin, ya kalian bisa coba aktifkan terlebih dahulu. Dan nanti kalau udah aktif bakal ada tulisan seperti ini. Ini kalau misalkan udah aktif. Ya, jadi saya nggak perlu mengaktifin lagi. Oke, setelah itu baru kita coba atur ke bagian sini. Oke, bentar, ini agak lama. Nah, sudah muncul. Nah, di sini ya kita coba bikin service account. Nah, di sini. Oke. Service account-nya ini kita create service account. Terus namanya misalkan apa? Misalkan saya kasih nama gini. Oke, dan di sini nanti tinggal kita done aja ya. Kita done. Nah, nanti dia bakal jadilah ini ya. Untuk service account-nya tadi. Nah, selanjutnya lagi di sini kita coba ya, manage key-nya. Ini di bagian ini. Kita klik manage key, terus selanjutnya kita create new key. Nah, ini formatnya misalkan format JSON. JSON. Nah, nanti setelah jadi ya untuk key-nya tadi, ini saya coba kunjungin dulu. Oke. Nah, di sini ya, akan saya pindahkan ke foldernya, ya, folder yang ada di email ini. Oke, nah di sini tuh saya simpan ke sini, sorry, saya simpannya ke bagian ini. Oke, nah ini kan panjang nih, ini mungkin saya coba ubah aja namanya, nge-rename ya, jadinya ke service tadi. Oke.
Nah, setelah kita ubah untuk namanya seperti ini, ya, kita balik lagi ke bagian sini. Ya. Oke, nah di sini selanjutnya lagi, ya, kita coba bikin variabel untuk nge-open URL-nya, open by URL-nya lah. Nah, sini misalkan kita bikin ada sh1, ya, terus gc-nya dari variabel ini ya, yang di atas ini. Nah, gc dot open by URL. Nah, di sini kita masukkan URL dari ini, ya, keduanya inilah. Di sini tinggal kita pilih copy link, ya, masukkan ke sini. Yang satunya tadi, terus yang duanya kita gunain ini. Oke. Nah, ini yang keduanya tadi. Setelah kita coba bikin kedua variabelnya ini, ya, selanjutnya lagi kita karena kan di sini kan sebenarnya di apa ya, di dalam spreadsetnya ini kan ada sheet-sheetnya nih, ada sheet 1, sheet 2, ya kan. Nah, ini juga ada di dalam status nih sheetnya, ya. Nah, kita pengen masuk sesuaiin untuk sheetnya ini, ya. Jadi di sini itu kita atur worksheet-nya, yaitu ada misalkan WS status. Di sini kita atur SH1, ya, terus worksheet di sini namanya status. Ya, jadi ini sesuai sama dari sini ya. Dari preset ini. Oke, terus kemudian untuk yang voucher di sini kita atur. Nah, di sini kan kita tadi pakainya URL-nya ini. Berarti kita di sini atur SH2. Dan di sini tadi namanya itu sheet 1 ya. Berarti di sini kita atur jadi sheet 1. Oke. Nah, setelah itu apalagi nih ya, misalkan. Nah, di sini ya yang mesti diperhatikan lagi adalah untuk perizinan ke, ya, dokumennya ini. Itu kan tadi kan kita udah bikin key, ya kan. Terus udah kita download. Nah, di sini di bagian file JSON-nya ini kan ada email ya, klien email. Nah, klien emailnya inilah nanti kita coba masukkan ke sini. Kita tambahin di bagian sini. Dan di sini jadikan sebagai editor. Buat apa? Biar nanti ya dia bisa coba akses ke sini nih, ya, ke presetnya ini. Karena kan di sini kan kita jadikan sebagai ya, restricted, ya kan. Jadi cuma orang-orang tertentu aja yang bisa akses. Tapi kalau kita udah jadiin public, ya, itu tanpa kita masukin email tadi itu nggak masalah. Tapi karena di sini kita data itu nggak public, ya kan, biar orang lain nggak bisa akses juga, ya. Jadi cuma orang-orang tertentu aja yang bisa akses. Makanya di sini kita atur datanya cuma orang-orang tertentu aja ya, berdasarkan email tadi. Nah, setelah kita tambahin, yang jangan lupa juga di sini juga kita tambahkan juga. Oke. Nah, di sini ini jadikan ini aja. Oke, nah setelah kita masukkan ya klien emailnya tadi,
ke tiap speed setnya tadi. Selanjutnya lagi di sini baru kita misalkan coba ya, bikin atau akses ya, akses untuk ke datanya. Misalkan di sini saya bikin ada buat kayak gini ya, nama result nama ya, misalkan. Terus di sini saya ambil WS status ya. Jadi dari worksheet status yang ada di SH1 ya. Oke, di sini kita coba get. Nah, di sini ini untuk perintahnya itu mirip kayak di set juga. Di sini kita misalkan dari tadi kan di sini ada dari B ya. Di sini ada dari B6 ya. Kita ambil B6 sampai B9. B6 sampai B9. Oke. Nah, selanjutnya lagi di sini lagi misalkan kita bikin untuk state-nya, ya, statusnya. Nah, untuk statusnya di sini kan ada dari ini. Ya, F6 sampai ke F9. Berarti di sini saya ubah ini. Oke. Nah, di sini ya. Selanjutnya lagi apalagi nih? Ya. Selanjutnya di sini ini kan sekedar baru nama sama status, ya kan? Nah, di sini kita coba bikin lagi ya, untuk hasil dari vouchernya ya, untuk vouchernya. Di sini saya anggap aja saya bikin ada nama ya. Di sini voucher. Nah, vouchernya ini dari apa nih? 2 ya. A2 sampai sini. Ya, kalau misalkan kita pengen ngambil namanya ya, nama aja ya. Cuman di sini ya, saya pengen coba ambil nama sama email. Ya, berarti ntar dari A2 sampai B5. Jadi istilah kayak gini lah. A2 sampai B5. A2 sampai B5. Nah, setelah itu ya, ini kan baru istilahnya nama sama email. Nah, yang pengen kita kirim kode voucher, berarti kita mesti ya ambil juga yang vouchernya. Nah, di sini untuk yang vouchernya itu dari D ya, sampai D5. Oke. Nah, selanjutnya apalagi selanjutnya misalnya saya mau jadiin sebagai data frame. Ya. pd.dataframe. Nah, di data frame-nya ini kita panggil namanya ini ya. Nama ini kita coba panggil. Oke. Dijadikan columns-nya itu nama. Nah, ini untuk data frame pertama. Terus untuk data frame kedua, ya, di sini ya, saya jadikan kolomnya itu sebagai status. Ini misalkan kayak gini ya. Walaupun nanti mungkin kalau seandainya ada cara cepatnya, kayak misalkan kita langsung gabungin antara ini dan ini, ya, itu bisa juga kalau misalkan ketemu cara cepatnya. Nah, ini anggap aja kita coba satu-satu ya. Seperti ini. Jadi ntar ada nama, ada juga status. Oke. Nah, di sini selanjutnya lagi kita coba nge-concat. Ya, kita gabungin. Kita gabungkan antara data frame 1 dengan ya, data frame 2. Oke. Nah, di sini
Kita atur lagi aksesnya, satu joinnya, kita coba join ya. Joinnya di sini inner. Jadi kita melakukan inner join buat gabungin antara nama dan statusnya tadi. Oke. Nah, di sini misalkan kita pengen ngecek dulu ya hasilnya udah bisa atau belum. Nah, di sini karena saya pakai Python versi 3.9 ya. Jadi saya bikin coba running untuk get datanya. Oke, kita tunggu dulu. Uh, uh, uh. Nah, ini udah keluar ya. Jadi di sini tuh udah keluar hasil outputnya tadi. Dalam bentuk data frame ada nama dan status. Oke. Dan ini saya tekankan lagi ya. Ini saya karena ada beberapa versi Python di komputer saya. Jadi ada 3.10 dan 3.9. Tapi yang untuk paket ini terinstalnya di 3.9, makanya saya pakai cara seperti ini buat gunain Python yang 3.9 tadi. Terus sebenarnya lebih enaknya juga bisa mungkin kita bikin virtual environment terlebih dahulu ya kan, terus kita tinggal arahin ke environment yang kita bikinnya tadi ya kan. Dan tinggal kita runningnya panggil aja Python terus get underscore data.py kan. Oke. Nah di sini karena di sini udah muncul ya, selanjutnya lagi di sini itu saya coba lagi ya, bikin df3. Nah df3-nya ini buat data frame. Ini saya copy aja. Saya copy. Nah di data frame-nya ini untuk dari hasil nama ya, nama. Oke. Nah di sini karena tadi ini itu di sini itu kan ada nama dan emailnya. Jadi ada dua kolom. Ini, kita ambilnya ini dari sini sampai sini. Nah berarti di sini kita dikasih tahu nama kolomnya itu koma ini. Nah, oke, ini untuk pembuatan kolomnya ya. Walaupun sebenarnya sih kalau misalkan kita mau langsung ke sini bisa juga ya, dari A1 sampai ini. Cuman di sini anggap aja kayak saya main bikin kolom lagi ya, seperti ini. Karena terkadang ada yang kasusnya datanya itu kayak gini nih ya, kolomnya. Nah, jadi biar mempermudah aja di sini kita ambil format datanya aja, kolomnya nggak kita ambil. Tinggal nanti kolomnya tinggal kita bikin sendiri. Atau mungkin siapa tahu nanti ada nama kolomnya di presetnya ini kepanjangan ya kan. Nah, nanti tinggal kita bikin kolomnya di sini lebih pendek. Oke. Nah, di sini selanjutnya lagi kita coba bikin lagi data frame 4. Nah, di data frame 4-nya ini kita ambil untuk voucher-nya. Ya. Nah, voucher-nya ini kita kasih nama voucher untuk nama kolomnya. Oke, selanjutnya kita coba lakukan join. Ini. Ya. Concat di sini df3 sama df4. Ya. Kita join, kita lakukan inner join buat ngabunginnya. Oke. Nah, setelah itu ya, di sini ini kita langsung aja ya. Misalkan kita di sini langsung bikin finalnya. Ya, finalnya ini buat nge-merge atau menggabungkan antara dari df F12-nya ini ya dengan df F34. Jadi dari data yang ini, yang nama status,
kita gabungin sama nama email dan voucher. Oke. Digabungin. Nah, cara gabunginnya apa nih? Nah, di sini kita gabunginnya on ya, nama. Nah, kenapa on nama? Karena di sini kan kita nggak punya apa ya, kayak nggak punya key-nya ya, key yang unik buat menghubungkan antara keduanya ini. Maksudnya bukan nggak punya sih, istilahnya kita nggak punya berdasarkan ID. Karena kan biasanya kalau kayak di database gitu ya kan, ini anggapnya seperti kayak database ya. Lebih bagusnya itu kita ada semacam ID. Ya. Gitu. Misalkan ada name name ID ya kan. Dalam bentuk misalkan di sini itu 1 2 3, di sini itu 4 3 2, di sini itu 1 1 1 ya. Dan seterusnya, dan nanti di sini juga kita kasih ID lagi ya. Nah, ID-nya ini istilahnya kayak primary key dan foreign key buat menghubungkan antara kedua presetnya tadi. Itu lebih bagusnya sebenarnya kayak gitu ya kan. Nah, cuman di sini anggap aja saya gunainnya uniknya itu dari nama. Karena kan di sini juga namanya ada unik. Ya. Tapi kalau misalkan nggak unik namanya ini, ya, lebih bagusnya kita coba bikin ada ID-nya tadi buat ngubungin keduanya ini. Dan ID-nya pun juga mesti unik. Ya. Gitu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kita akan ngejoinin ya, dari data frame yang nama status, yang ada nama dan status aja, sama data frame yang ada nama, email, dan voucher. Kita joinin on-nya berdasarkan nama. Kita merge. Oke. Nah, di sini selanjutnya tinggal kita print DF final buat mencetaknya. Ini kita tinggal run lagi. Nah, jadilah seperti ini. Oke. Ini ada nama, ya, status, email, sama voucher. Nah, ini udah kita merge ya, kita gabungkan antara kedua presetnya ini menjadi satu kesatuan data frame. Oke, dan data inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mengirim emailnya tadi. Jadi ketika dia statusnya pass ya, atau dia itu lulus, ya, maka dia akan dikirimkan voucher. Tapi kalau file dia nggak akan dikirimkan voucher. Jadi nanti kita bisa coba bikin yang namanya kondisi. Oke, oke, terima kasih buat yang udah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya.